Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Suci Rayulinda dengan NIM 2110101115. Di sini saya akan perform persuasif. Teman-teman semuanya, siapa sih yang merasa kalau semester 7 itu adalah level hard dalam game kehidupan mahasiswa? Ya, semester 7 ini memang penuh tantangan ya. Masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan dan skripsi sudah menunggu dengan senyum yang menakutkan. Kalau dipikir-pikir, pasti hasilnya stres. Tapi tenang, stres itu normal. Yang penting adalah gimana sih cara kita menghadapinya dengan bijak. Nah, di sini aku akan berbagi tips yang menarik dan juga informatif tentang gimana sih cara menghadapi stres sebagai mahasiswa semester 7. Siap? Yuk kita mulai. Yang pertama, kenali dulu sumber stres kamu. Stres biasanya sering datang karena kita merasa kewalahan. Tapi coba kita pikirkan deh, apa sih sebenarnya yang bikin kita stres? Atau karena banyak tugas kuliah, atau skripsi belum selesai, atau bahkan ekspektasi keluarga yang menumpuk. Nah, dengan kita mengenali sumber stres tersebut, kita akan lebih fokus untuk mencari solusinya. Ingat teman-teman, masalah yang kita hadapi itu akan lebih mudah diatasi daripada masalah yang kita hindari. Yang kedua, jangan multitasking, lakukanlah single tasking. Banyak orang bilang multitasking itu keren, tapi faktanya otak kita itu akan bekerja lebih efektif ketika fokus pada satu hal saja. Misalnya pagi hari kuliah, terus siangnya mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi, malamnya me time atau beristirahat. Nah, dengan menggunakan time blocking atau atur waktu khusus dalam setiap aktivitas, percaya deh teman-teman, itu bikin semuanya terasa lebih ringan. Yang ketiga, buat to-do list. Tahu nggak sih teman-teman, kalau misal buat daftar tugas itu bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena otak kita itu akan lebih fokus ketika ada panduan yang jelas. Misalnya nih ya, list tugas yang paling mudah. Yang kedua, centang setiap tugas yang udah selesai. Dan yang ketiga, rasakan setiap progres tersebut. Nah, biasanya aku ketika lagi banyak tugas atau lagi banyak kerjaan kayak gitu, biasanya ketika malam hari sebelum aku tidur, aku itu membuat sebuah catatan daftar tugas gitu, apa sih yang harus aku kerjakan besok, aku list. Habis itu tidur, kemudian paginya ketika bangun tidur, itu rasanya tuh kita udah ada panduan jelas, kita udah ada tujuan jelas nih hari ini kita mau ngapain. Nah, misalnya kita mengerjakan tugas yang udah kita list tadi malam, terus kalau misalnya tugasnya udah selesai, kita rasakan, itu rasanya tuh kayak puas gitu loh. Kita centang, kita rasakan kepuasan kecil tersebut. Nah, dengan begitu, yang tadinya tugas itu kayak terasa lebih susah untuk dilakukan, itu akan lebih mungkin untuk dilakukan. Yang keempat, jaga keseimbangan fisik dan mental. Stres biasanya sering datang karena tubuh dan pikiran kita itu nggak sinkron. Pastikan untuk tidur cukup, minimal 8 jam sehari, terus istirahat dengan cukup karena otak kita itu butuh berpikir jernih. Yang kedua, makan makanan sehat seperti makan buah, makan sayur. Yang ketiga, olahraga ringan, misalnya jalan kaki 15 menit atau jalan sore 15 menit. Itu bisa mengurangi hormon endorfin yang bisa bikin lebih bahagia. Nah, biasanya juga kalau misalnya aku lagi stres nih ya, biasanya aku sisihkan waktu 1 jam kayak gitu buat jalan-jalan sore, biasanya jalan-jalan ke UNES kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, itu rasanya tuh kayak stres kita tuh mulai hilang gitu loh, karena olahraga tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman kalau misalnya lagi stres. Nah, bisa dengan olahraga ringan. Selanjutnya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, kayak mendengarkan musik, menonton film, menonton series, kayak gitu ya. Yang kelima, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Skripsi itu bukan ujian individual. Kita ada loh orang-orang yang siap membantu. Misalnya temen, kamu bisa kok diskusiin masalahmu, kamu bisa diskusiin ide penelitianmu, kamu bisa bertanya kepada temanmu. Yang kedua, dosen pembimbing. Karena jangan takut untuk bertanya kepada dosen pembimbing, karena mereka ada untuk membantu kita. Yang ketiga, keluarga. Mereka adalah pendukung emosional terbaik.
Nah, berbagi beban itu juga bukan tanda kelemahan ya, tapi tanda bahwa kita itu serius akan menyelesaikan masalahmu. Yang keenam, fokus pada proses bukan hasil. Nah, biasanya kita kan sering terobsesi dengan hasil akhir ya. Apakah hasilnya nanti bagus, apakah nanti nilainya bagus, kelulusan, atau bahkan yang lainnya. Padahal yang paling penting itu adalah prosesnya, teman-teman. Nikmati setiap kemajuan kecil. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari belajar. Skripsi itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang selesai. Teman-teman, semester 7 itu memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa kita lalui. Dan manajemen waktu yang baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, dukungan dari orang sekitar, kita bisa menghadapi stres dengan lebih produktif dan lebih tenang. Ingat, teman-teman, stres itu ibarat gelas yang penuh air. Kalau terus kamu pegang tanpa istirahat, tanganmu akan lelah. Jadi, letakkanlah sebentar, atur nafas, lalu angkat lagi dengan lebih kuat. Sekarang, marilah kita hadapi semester 7 ini dengan optimisme. Skripsi dan mata kuliah hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menyelesaikan semester ini.